Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai salat tarawih. Kita bisa simpulkan bahwasanya pada zaman Rasulullah tidak ada kepastian mengenai tata cara salat tarawih ya. Yang ada hanya anjuran umum ya. Rasulullah hanya menganjurkan saja ya, menganjurkan salat qiyam Ramadan, salat qiyam Ramadan. Sementara tata cara sendiri tidak ada yang spesifik dari Rasulullah bagaimana cara yang dianjurkan. Artinya tidak ada yang kepastian dari Rasulullah SAW ya. Apakah itu salat di masjid atau salat di rumah ya. Bahkan Rasul pun pernah salat di masjid, pernah salat di rumah. Apakah salatnya berjamaah atau sendiri ya. Rasul pun pernah salat berjamaah dan pernah salat sendiri gitu. Bahkan dari segi riwayat yang mengatakan jumlah rakaat pun beragam ya, tidak satu rakaat, maksudnya tidak satu macam riwayat saja ya. Ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 7, 9, 23 dan sebagainya ya. Banyak riwayat yang seperti itu. Nah, dari banyaknya riwayat tersebut ya, yang kemarin kita sudah sebutkan paling tidak ya satu-satu lah supaya paling tidak meyakinkan. Namun di luar itu jangan kira tidak ada lagi ya, lebih banyak lagi yang tidak kita sebutkan daripada yang kita sebutkan kemarin. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam masa Rasulullah itu tidak ada kepastian mengenai tata cara sholat tarawih. Artinya ya diserahkan saja kepada masing-masing individu. Silahkan sholat tarawih sesuai keinginannya, mau seperti apa ya. Mau berapa rakaat kah, mau jamaah kah, mau di masjid kah, terserah gitu. Ya, itu kesimpulannya. Bahkan begitupun dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq ya. Zaman Abu Bakar As-Siddiq kita dapatkan kesimpulan bahwasanya tidak ada perubahan dari apa yang dilakukan sejak zaman Rasulullah. Artinya sahabat pun begitu ya, yang mau jamaah-jamaah, yang mau di rumah ya, yang mau di masjid, yang mau sendiri-sendiri ya, yang mau sholat 3, 7, 9, berapapun sesuai dengan keinginan masing-masing ya, tidak ada batasan. Cuman di zaman Abu Bakar apa yang tradisi yang terjadi, yang baru terjadi pada zaman Abu Bakar, anak-anak dari pondok tahfiz ya, pondok-pondok Al-Quran, kutab lah istilahnya seperti itu, diminta untuk jadi imam tarawih ya, diminta untuk jadi imam tarawih ya. Dan itu juga berlangsung sampai saat ini ya. Banyak sekali beberapa masjid yang kadang mengkhususkan imam tertentu ya, memilih imam tertentu untuk jadi imam khusus untuk sholat malam gitu. Bisa nggak jadi sholat malam misalnya anak-anak dari pondok-pondok tahfiz, pondok-pondok Al-Quran gitu. Nah itu tradisinya sudah dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah kita lanjut ke zaman Umar bin Khattab. Apa yang kita simpulkan? Ya, kesimpulan dari zaman Umar bin Khattab apa? Banyak terjadi perubahan format di zaman Umar bin Khattab ini ya. Intinya bisa dikatakan zaman Umar inilah ya semua kepastian mengenai sholat tarawih itu ya secara umum ya, hampir mayoritas kepastian mengenai sholat tarawih yang kita kerjakan saat ini tuh di sana ditetapkan ya. Kalau kita tadi bicara dari zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, bahkan awal-awal masa Umar pun juga belum seperti itu ya. Masih seperti sebelumnya, seperti zaman Rasul. Nah, ketika pertengahan zaman Umar, tepatnya pada tahun ke-13 Hijriah, nah itu baru ketika itu ada sedikit perubahan format sedikit demi sedikit gitu. Dimulai dari menyatukan jamaah ya. Awalnya sholat di Masjid Nabawi itu ya ada 3 jamaah, 4 jamaah, 5 jamaah, banyak sekali ya. Banyak sekali jamaahnya. Bahkan yang sholat sendiri pun juga ada. Akhirnya membuat masjid gaduh. Nah, akhirnya Umar bin Khattab berijtihad ketika itu bagaimana kalau dikumpulkan menjadi satu imam ya. Jadi satu imam saja yang memimpin. Nah, bahkan disebutkan dalam bahasa hadisnya kan ni'matul bid'atu hadhihi ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini ya. Apa yang ini itu? Yang mengumpulkan orang yang sholat tarawih malam itu dengan satu imam. Nah, itu hadisnya yang ini ya, maksudnya yang situ. Akhirnya disatukan jadi satu imam, yang imam ditunjuk waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab ya, sahabat Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk menjadi imam tetapnya lah seperti itu. Nah, semakin lama jamaah semakin banyak ya. Kadang sholat juga semakin panjang ya, awalnya semakin panjang, bahkan menjelang subuh akhirnya dicari imam pengganti namanya Tamim Ad-Dari ya. Imam Tamim Ad-Dari ditunjuk sebagai imam pengganti dari Ubay kalau seandainya ya mungkin capek atau bagaimana gitu kan, karena saking lamanya sholat yang sampai subuh ya gitu kan, seperti itu. Terlalu lama sekali sholatnya sampai subuh ya. Kalau kita kan bagaimana cepat, kalau zaman dahulu sampai menjelang subuh itu bahkan
Sahurnya kapan coba itu kan? Kapan sahurnya gitu? Itu yang zaman sahabat dahulu ya. Begitupun dengan jamaah wanita juga ditunjuk imam khusus, artinya jamaah wanita punya tempat tersendiri untuk sholat di luar Masjid Nabawi ya. Sulaiman bin Hasmah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika sudah dikumpulkan menjadi satu imam, lalu Umar bin Khattab melakukan eksperimen, percobaan ya. Jadi berapa rakaat ketika itu Ubay bin Ka'ab sholat banyak ya, banyak riwayatnya juga gitu. Ada yang kadang malam ini kita sholat 23 ya, malam ini kita sholat 13 ya, malam ini kita sholat 11 ya, bahkan malam ini kita sholat 41, ada riwayatnya, banyak sekali riwayatnya, beragam. Nah, disimpulkan bahwasanya itu merupakan percobaan dari Umar bin Khattab. Akhirnya setelah melalui beberapa proses percobaan beberapa hari, beberapa itu kan, akhirnya berkesimpulan ya, yang paling ideal adalah 23 rakaat. Nah, akhirnya terjadilah ijma' sahabat. Mulai ketika ada ijma' tersebut hingga saat ini semua mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat ya, plus 3 witir yang ideal ya. 20 rakaat tarawih, 3 witir itu yang paling ideal ya. Akhirnya ijma' sahabat ketika itu ya. Makanya di dalam kitab-kitab mazhab yang 4 semuanya kemarin kita sebutkan satu persatu ya, dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sampai mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. 20 rakaat plus 3 witir yang dianjurkan gitu kan. 23 berarti 20 itu. Nah, kalau yang tarawihnya saja berarti 20 rakaat. Semuanya mengatakan situ ya. 4 mazhab mengatakan semuanya seperti itu ya. Soalnya mayoritas semuanya mengatakan 20 rakaat. Asalnya dari mana? Karena ijma' dari sahabat pada zaman Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab mewariskan 2 hal. Yang pertama yang diwariskannya adalah sholat berjamaah di masjid ya, dengan satu imam. Yang kedua, jumlah rakaat yang dipilih ketika itu adalah 20 rakaat. Nah, itu menjadi ijma' ketika itu sampai zaman-zaman berikutnya gitu. Bahkan tradisi ini masih berlangsung hingga zaman Utsman bin Affan gitu ya. Cuman ketika zaman Utsman bin Affan yang menjadi imam udah diganti orangnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib ya, pada malam ke-1 hingga malam ke-20 ya. Karena nanti alasannya Ali bin Abi Thalib mau fokus di 10 malam terakhir. Makanya di 10 malam terakhir diganti imamnya, bukan Ali bin Abi Thalib lagi, seperti itu. Ya, begitupun setelahnya pada zaman Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin masih segitu jumlah rakaatnya, masih 20 rakaat ya, karena sudah ijma' kan, sudah sepakat ya idealnya segini, akhirnya diteruskan turun menurun seperti itu, terus seperti itu ya. Zaman Ali masih jadi imam ya, cuman yang ada tradisi baru atau perubahan yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib adalah mengurangi jumlah istirahat. Yang semulanya istirahat itu setiap salam ya, artinya 10 kali, karena 20 kan 10 kali berarti. Nah, dikurangi menjadi 5 setiap 2 kali salam, atau setiap 4 rakaat. 4 rakaat 2 kali salam ya, 4 rakaat 2 kali salam berarti 2 rakaat istirahat. Ya, istirahat 5 kali istirahatnya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi zaman Ali. Begitupun terus zaman-zaman berikutnya hingga masuk pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berijtihad menambah rakaat sholat tarawih di Madinah ya, di masjid di Madinah. Kenapa ditambah? Ya, alasannya adalah orang-orang penduduk Mekah ketika waktunya istirahat sholat yang setelah 2 salam setelah 4 rakaat itu, mereka ngapain? Tawaf ya, tawaf 7 kali, terus bahkan ada yang sholat sunat tawaf setelah itu ya. Habis itu baru lanjut sholat tarawih lagi gitu. Nah, kalau bagi orang zaman itu ya, berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu ya istirahat namanya ya. Istirahatnya. Kalau kita boro-boro istirahat dan pindah-pindah. Ya ini aja belum kelar mau lanjutin yang ini gitu kan. Nah, itu kalau orang kita beda kita dengan orang zaman dahulu. Akhirnya berjihad ketika itu di Madinah ditambah rakaatnya. Ya, bagaimana cara menambah rakaatnya ya? Kalau kita punya tadi 5 istirahat, ya 5 kali istirahat dikurangi 1 yang terakhir karena tidak masuk hitungan, berarti tinggal sisa 4 istirahat. Nah, setiap masing-masing istirahat ditambah 4 rakaat, berarti 2 kali salam. 2 kali salam 4 rakaat. Berarti kalau misalkan 4 dikali 4 berarti tambah berapa rakaat? 16 rakaat. Sebelumnya 20 rakaat ditambah 4 berarti jadi 36 rakaat. Nah, begitulah ya, 36 rakaat di luar witir. Nanti tambah lagi witir 3 berarti 39 gitu. Itu yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Nanti cerita yang ini nanti ada itu juga ya, ada riwayat juga yang mengatakan bahwasanya ini sejak zaman sahabat gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan ini sejak zaman Umar bin Abdul Aziz. Nanti kita pilih bagaimana yang terbaiknya gitu. Intinya pernah terjadi hal seperti ini ya di zaman, apakah itu zaman sahabat ataupun zaman Umar bin Abdul Aziz, karena ini riwayatnya banyak sekali ya. Kita bisa bilang riwayatnya banyak sekali. Tidak bisa kita pastikan satu yang benar satu yang salah, tidak, banyaknya. Ya, bahkan semuanya mayoritas benar, ada yang bertentangan ya keduanya gitu, 2 riwayat. Makanya kita tidak bisa tetapkan satu ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya apakah ada jumlah rakaat tetap yang ditentukan oleh Rasulullah?
Tidak ada. Apakah Rasulullah pernah menetapkan sesuatu, misalnya sholat tarawih itu berjamaah lebih baik daripada sendirian? Tidak juga. Ya. Apakah Rasulullah pernah menetapkan juga bahwasanya sholat tarawih di masjid lebih baik daripada di rumah? Tidak juga. Ya. Artinya tidak ada kepastian tata cara dari Rasulullah. Ya. Rasulullah hanya menganjurkan anjuran umum untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya silakan sholat qiyam Ramadan. Ya. Bagaimana caranya? Karena Rasul pun pernah melakukan semuanya. Pernah sholat di masjid, pernah sholat di rumah pun pernah. Sholat berjamaah pernah, sholat sendirian pun pernah. Ya. Sholat jumlah rakaat 7 pernah, 9 pernah, 11 pernah, 23 pernah. Ya. Banyak riwayatnya. Ya. Riwayatnya banyak sekali, dan kita kemarin sudah sebutkan satu-satu saja ya, supaya untuk meyakinkan, menguatkan seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada sholat tarawih ya, dari masa ke masa. Nah, sebenarnya ketika kita sudah bahas itu saja, sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 20, udah nggak usah dibahas-bahas lagi gitu. Udah 20 ya, berarti sholat tarawih itu berapa? 20. Nah, cuman kebetulan di Indonesia ya, biasanya sholat tarawih itu ada dua versi ya. Ya nggak di Indonesia juga ya, maksudnya di negara-negara lain juga seperti itu ya. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11. Nah, kemarin kita juga sudah sepakati bahwasanya pertanyaannya itu salah kalau menanyakan sholat tarawih itu 20 apa 11 ya. Karena sholat tarawih itu berapa rakaat? 20 rakaat. Sudah selesai permasalahan. Berapa rakaat sholat tarawih? 20 rakaat. Nah, ya kan itu nggak ada dari Nabi ya. 11 juga nggak ada dari Nabi. Kemarin kita sudah itu kan. Nah, kalau udah diceritakan kan enak kan. Kita tahu jadi akar masalahnya gimana kan ya. Lah 20 nggak ada dari Nabi, 11 ada dari Nabi. Lah 11 juga nggak ada dari Nabi ya. Ini dari zaman Umar bin Khattab semuanya bermula gitu. Warisan dari Umar bin Khattab semuanya gitu. Nah, makanya kalau mau bertanya, harus pertanyaannya itu bukan sholat tarawih itu 20 apa 11. Kalau kurang dari 20 boleh apa enggak gitu. Kalau lebih dari 20 boleh apa enggak. Nah, itu baru pertanyaan yang tepat gitu. Ya, bukan pertanyaan 20 atau 11, itu kurang tepat rasanya pertanyaan seperti itu ya. Kalau mau tanya seperti itu ya nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan sejarahnya dulu bagaimana ceritanya ya. Karena sudah ijma sahabat sejak zaman Umar mengatakan 20, dan itu diwariskan turun menurun sampai saat sekarang ini ya. Seperti itu. Nah, kita baca tata caranya yang itu ya, yang dianjurkan, bagaimana cara yang dianjurkan itu sebenarnya ya. Kita baru baca kitabnya yang sebenarnya ini. Kemarin kan kita baru cerita-cerita mengenai sejarah saja. Oke. Salatut tarawih ya, salat tarawih. Summiyat bidzalika li'annahu yufsalu fiha baina kulli arba'i raka'atin bil istirahati. Ya. Kenapa dinamakan dengan salat tarawih? Kemarin kita sudah cerita ya bahwasanya salat tarawih itu apakah ada namanya salat tarawih zaman Rasul? Tidak ditemukan ya, tidak ada cerita nama sholat tarawih di zaman Rasul, bahkan zaman Abu Bakar juga tidak ada ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali muncul itu di zaman Umar bin Khattab juga ya. Jadi istilah tarawih juga di zaman Umar bin Khattab ya. Zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang luar biasa ya, karena pernah diceritakan dalam beberapa kesempatan beliau pernah mendahului wahyu ya. Wahyu belum turun tapi beliau memaksakan pendapat seperti itu. Akhirnya wahyu turun seperti apa yang keinginan Umar bin Khattab ya. Banyak sekali ceritanya, ada sampai tiga kasus ya Umar bin Khattab mendahului wahyu ya. Makanya Umar bin Khattab ini bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan, sahabat yang bukan sembarangan ya. Yang membalikkan keadaan umat Islam sebelumnya takut ya. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam itu sembunyi-sembunyi, khawatir Rasulullah nanti kalau ketahuan orang nanti umat Islam akan dibunuh di itu segala macam. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, justru keadaan berbalik ya, berubah. Justru orang non muslim ketika itu yang khawatir kalau seandainya Islam itu kan, karena Islam sudah gara-gara seorang Umar bin Khattab saja gitu kan. Itu luar biasanya Umar bin Khattab ya. Kalau sejarah tentang beliau, cerita tentang beliau silakan dibaca di kitab sirah ya. Bagaimana sejarah beliau ya, kehidupan beliau ya, seperti itu. Intinya Umar bin Khattab itu bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Jadi apa yang beliau lakukan, beliau juga pernah jadi khalifah. Apa yang beliau lakukan, ijtihad beliau itu juga bukan sembarangan artinya gitu kan. Ya nanti kan jangan sampai ya. Ini mohon maaf ya, ada orang yang gara-gara tidak sama pendapatnya dengan apa yang beliau sampaikan, akhirnya menyalahkan yang ini, padahal yang disalahkan itu Umar bin Khattab gitu kan. Luar biasa sekali gitu kan. Padahal yang disalahkan Umar bin Khattab ya, dibandingkan beliau, Umar bin Khattab itu bagaimana itu kan, lebih mulia bulu hidung Umar bin Khattab daripada dirinya seitunya kan, seluruh jasadnya daripada Umar bin Khattab, lebih mulia bulu hidung Umar bin Khattab kan gitu, saking itunya Umar bin Khattab gitu ya. Itu sejarahnya ya, sejarah mengenai penamaan sholat tarawih. Nah, kalau di sini sebutkan kenapa disebutkan dengan sholat tarawih ya, kemarin kita sudah bahas juga, karena biasanya sholat tarawih itu dilakukan panjang malam hari ya, jadi hampir sepanjang malam. Karena hampir sepanjang malam nggak mungkin kan sholat terus-terusan, makanya diberikan
istirahat ya, ada yang setelah 2 rakaat, setelah 4 rakaat ya, banyak versi, intinya ada banyak istirahatnya ya. Maka di sini juga disebutkan li'annahu yufsalu fiha baina kulli arba'i rakaatin bil istirahah, karena setiap 4 rakaat dipisahkan dengan istirahat. Salat yang 20 setiap 4 rakaat istirahat, berarti ada berapa istirahat semuanya? 5 kali istirahat ya. Karena namanya istirahatnya banyak, berarti dipakai kalimat yang plural, yang jamak ya, jamaknya tarawih, mufradnya tarwihatun ya, tarwihatun, atau dalam versi lain ada yang mengatakan tarwihun, dari rawaha yurawihu tarwihun ya, ada yang mengatakan tarwihatun ya, karena banyak istirahatnya pakai kalimat plural yang jamak gitu. Oke. Tujuannya apa dikasih istirahat? Kenapa sih dikasih istirahat? Lian syata al hadiruna lima ba'daha. Tujuannya apa? Supaya ketika lanjut sholat berikutnya jadi nggak lemes gitu, misalnya lebih semangat gitu kan. Misalnya kalau misalkan kan kadang ya yang bikin lelah itu, yang bikin capek itu bukan gara-gara lamanya, tapi gara-gara buru-buru ya. Buru-buru itu bikin capek malah kan. Orang buru-buru, ayo cepat, akhirnya malah capek. Tapi kalau seandainya santai sholat 2 rakaat terus istirahat dulu sebentar ya, diam dulu ya, ketika mau berdiri lagi pasti lebih enak kan, lebih fresh, lebih lebih semangat gitu kan, lebih bergairah sholatnya gitu. Nah, makanya diberikan istirahat setiap 4 rakaat. Nanti kan kita sudah sepakati kemarin kan, bahwasanya sejak zaman Ali tarawihnya menjadi 5 kali setiap selesai 4 rakaat seperti itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa dinamakan sholat tarawih, karena setiap selesai 4 rakaat diberi istirahat. Tujuannya apa? Agar 4 rakaat setelahnya lebih semangat mengerjakannya ya, daripada langsung 4 rakaat gitu kan. 4 rakaat langsung rakaat kelima, itu biasanya rakaat kelima sampai ke rakaat ke-8 itu lebih melelahkan dibandingkan dikasih waktu istirahat. Makanya diberi waktu istirahat ya, seperti itu ya. Itu asal penamaan dan alasan kenapa dinamakan seperti itu ya. Selanjutnya apa hukum melaksanakan sholat tarawih? Ya sunnah, pasti ya, sunnah ya, nggak mungkin nggak sunnah ya. Sedangkan Rasulullah saja menganjurkan khusus ya. Misalnya sebelum ada riwayat mengatakan anjuran umum sholat malam itu tadi ya, sebelumnya sudah ada anjuran untuk sholat malam ya. Jadi jangan dikira ketika itu sebelumnya belum ada sholat malam ya. Sholat malam sudah ada. Nah, ketika Ramadan dikuatkan lagi, berarti namanya sunnah muakkadah ya, sunnatun muakkadah jadinya hukumnya, naik levelnya gitu menjadi sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah dilakukan. Intinya lebih dikuatkan lagi ya, daripada sekedar sunnah biasa gitu, seperti itu. Nah, biasanya juga sudah sunnah, sekarang ditambah lagi kesunahannya untuk sholat qiyam Ramadan seperti itu. Wa tusannu sholatu tarawihi walau furada ya, disunahkan melaksanakan sholat tarawih ya, tentunya pada bulan Ramadan di malam hari, tidak di waktu yang lain. Walau furada, sekalipun hanya bisa sendirian, sekalipun sholat sendirian ya, meskipun antum nggak bisa ikut jamaah ya, atau lagi sibuk ya, usahakanlah sendiri, dalam keadaan sendiri, paling nggak sholat tarawih lah. Misalnya ada kerjaan sampai malam gitu kan ya, sempatkanlah walaupun 2 rakaat, nanti kan kita bahas nanti boleh 2 rakaat nanti ya, sekalipun beberapa rakaat saja, atau kalau bisa 20 ya 20 gitu kan, sempatkan sajalah 2 rakaat kan minimal cukup itu kan ya, walau furoda, sekalipun sendirian ya. Wa tusannul jama'atu fiha wa fil witri ba'daha. Nah, ketika Ramadan itu kan dianjurkan sholat tarawih dan disunahkan untuk berjamaah. Jadi apa hukum sholat, bagaimana tata cara yang disunahkan untuk sholat tarawih? Dianjurkan untuk berjamaah ya. Begitupun dengan sholat witir setelahnya ya. Dalam makanya kalimatnya seperti ini ya. Wa tusannul jama'atu fiha, disunahkan untuk berjamaah fi sholati tarawih ya. Dianjurkan untuk berjamaah ketika melaksanakan sholat tarawih. Jadi kalau misalnya bisa jamaah ya sebaiknya di jamaah, tapi kalau enggak ya paling minimal sendiri lah. Yang penting sholat lah, kalau tidak ya setidaknya sholat lah gitu. Wa fil witri ba'daha, nanti ini kita bahas di pembahasan witir ya. Sholat witir juga disunahkan untuk berjamaah ketika bulan Ramadan. Kemarin kita sudah sempat singgung sedikit ya. Jadi sholat witir ketika tidak pada bulan Ramadan dianjurkan untuk sholat dengan sendiri-sendiri, tapi ketika bulan Ramadan dianjurkan untuk berjamaah ya. Kemarin kita sudah sempat singgung sedikit. Nanti pembahasan detailnya kan kita bahas di pembahasan sholat witir nantinya ya. Wa fi'luha bil Qur'ani kulluhu fi jami'i syahri ya. Disunahkan juga untuk pada sholat tarawih ini ya, bil Qur'ani kulluhu ya, fi'luha bil Qur'ani kullihi ya. Fi'luha bil Qur'ani kullihi maksudnya apa? Melakukannya dengan Quran sepenuhnya, maksudnya apa? Menghatamkan Al-Quran selama sholat tarawih itu ya. Jadi kalau misalkan semalam itu ada 30 ya, selama bulan Ramadan itu ada 30 malam kan, 30 malam berarti 30 kali sholat tarawih atau 29 lah seperti itu. Nah, dianjurkan menghatamkan Al-Quran meskipun berarti minimal berapa? Ya sekali lah gitu.
Ya berarti satu malam berapa? 1 juz, minimal 1 juz tarawihnya ya. Tarawih minimal 1 juz itu lebih disunahkan lagi ya. Jadi yang paling disunahkan ya sholat saja kita sudah sholat tarawih saja itu sudah sunnah. Dilakukan dengan berjamaah tambah lagi sunnahnya. Apalagi kalau ngikut imam yang bacanya satu malam 1 juz. Nah itu contohnya banyak ya di masjid-masjid di Timur Tengah itu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan mayoritas bahkan rata-rata masjid-masjid yang besar itu semuanya rata-rata sholat tarawihnya satu malam 1 juz ya, supaya nanti 30 juz dibagi saja 1 juz itu dibagi 20 halaman berarti satu halaman per rakaat lah kira-kira seperti itu ya. Tapi nggak mesti gitu juga, nanti ketika pelaksanaannya ada yang sampai bahkan malam pertama ini ada udah sampai 3 juz ada gitu, jadi diborong dulu ya, ada yang seperti itu ada ya. Tapi intinya selama Ramadan khatam 30 juz semuanya gitu. 30 juz khatam ya, itu lebih utama lagi ya. Bi ayaqra fiha kullalailatin juz'an ya, setiap malam baca 1 juz ya, paling tidak minimal ya. Kalau bisa khatam setiap malam ya lebih bagus lagi kan gitu. Khatam 9 malam itu luar biasa sekali ya. Ada orang yang bisa sholat tarawih setiap malam khatam Quran, itu luar biasa sekali ya. Ya nggak usah bilang itu nggak ada itunya berat-berat, nggak ada beratnya ya. Mau apa enggak aja intinya ya. Karena kita terbiasa ringan, jadi ketika dikasih tahu yang berat jadi beban gitu kan. Padahal kalau Rasulullah sendiri kemarin ceritanya bagaimana? Kalau sholat malam itu sholat qiyam Ramadan 1 rakaat yang dibaca sholat apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, itu berapa juz? Hampir 5 juz lebih ya. 5 juz lebih itu. Ya, 1 rakaat lah. 1 rakaat 5 juz lebih ya. Ya 5 juz lah, 1 rakaat 5 juz. Nah, sekarang dianjurkan 1 rakaat itu 1 juz saja. Ya, satu malam 1 juz saja, 20 rakaat 1 juz. Masa masih berat gitu kan dibanding Rasulullah ya. Dibanding Rasulullah, katanya kalau mau ngikut Rasul ya ikuti Rasul ya, bahkan lebih dari 1 juz kalau bisa tuh 5 juz 1 rakaat ya. 5 juz 1 rakaat, kalau 20 rakaat berarti berapa juz ini? 20 rakaat kali 5 juz berapa? 100 juz ya. 100 juz berarti berapa kali khatam Quran tuh? 3 kali lah. 3 kali tambah 10 juz ya. Kan 100 juz kan? Quran 30 juz kali 3 90 ditambah 10 100. Berarti 3 kali khatam Quran plus 10 juz satu malam. Ya. Satu malam 3 kali Quran ya. Nah, kalau seandainya 30 malam itu bayangkan sekali Bang, luar biasa sekali gitu kan. Makanya sering-sering mencoba yang berat. Jadi ketika dapat yang ringan biasa aja gitu. Ya. Ini bahkan apa ya namanya ya? Bisa dibilang karena kebiasaan saja sebenarnya. Kalau udah terbiasa melakukan sesuatu jadi kita lebih ringan nantinya. Kalau yang paling sulit itu kan membiasakan sesuatu dan meninggalkan kebiasaan. Itu 2 hal yang paling sulit ya. 2 hal paling sulit itu apa? Membiasakan sesuatu dan meninggalkan kebiasaan gitu. Jadi kalau belum biasa berat, kalau udah terbiasa meninggalkannya yang berat gitu. Itu manusia seperti itu ya. Jadi biasakan sholat banyak, jadi akhirnya nggak terlalu berat jadinya gitu. Kalau udah banyak nggak terlalu beratnya. Itu mengenai tata cara pelaksanaan yang paling dianjurkan ya. Jadi dianjurkan melaksanakan dengan misalnya dianjurkan melaksanakan sholat tarawih sekalipun sholatnya sendiri ya. Disunahkan lagi lebih disunahkan untuk melakukan dengan cara berjamaah. Lebih afdal lagi kalau seandainya imamnya itu bacanya 1 juz malam ya, 1 juz malam gitu, semalam 1 juz gitu kan, 20 rakaat 1 juz ya. Itu contohnya banyak sekali di masjid-masjid di luar negeri. Bahkan di Indonesia bahkan ada beberapa masjid yang seperti itu ya, banyak yang seperti itu ya. Makanya banyak anak-anak yang dari dari pondok tahfiz yang diminta untuk jadi imam karena tujuannya seperti itu ya. Karena kan biasanya ya wallahu a'lam sih kan kebanyakan mungkin imam rawatib biasa, imam pengurus biasa itu ya hafal Quran cuman nggak seberapa gitu kan, ada berapa. Akhirnya kalau kita pengen nih kayaknya bagus nih kalau kita bikin masjid kita 1 malam 1 juz, jadi 30 juz selama 1 bulan. Akhirnya diundang dari pondok-pondok tahfiz gitu kan, pondok-pondok tahfiz diundang untuk jadi imam seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, tata cara berikutnya kita berkenaan mengenai rakaat ya. Ini sedikit panjang mengenai rakaat. Wahia ya, maksudnya salat tarawih itu fi haqqi ghairi ahlil madinati. Catat dulu ya. Salat tarawih ya, wahia fi haqqi ghairi ahlil madinati. Salat tarawih itu ya untuk orang yang bukan orang Madinah ya, bagi yang bukan orang Madinah seperti itu ya. Nanti kita sebutkan maksud orang Madinah seperti apa, nanti ada penjelasan di bawah. Nah, catat dulu. Salat tarawih itu untuk selain orang Madinah atau untuk selain penduduk Madinah ya, selain penduduk Madinah, selain orang Madinah ya. Berapa rakaat? Isyruna rakaatan. Wa hiya fi haqqi ghairi ahli al-Madinati isyruna rakaatan kulla lailatin min Ramadan. Ya. Untuk orang yang selain penduduk Madinah, salat tarawih itu jumlah rakaatnya adalah 20
rakaat setiap malam Ramadan ya, setiap malam, bukan 20 rakaat toh udah enggak, 20 rakaat setiap malam artinya selama Ramadan ya. Selama Ramadan itu untuk siapa? Untuk orang selain orang Madinah ya, selain penduduk Madinah, selain orang Madinah. Amma fi haqqihim, berarti sementara untuk orang Madinah berapa? Nah, sementara untuk orang Madinah berapa? Ya, fahiya sittun wa thalathuna. 36 rakaat ya. Ini kita baca salah satu kitab, nanti kita jelaskan detailnya ya. Tadi berarti kesimpulannya bagaimana? Berapa jumlah salat rakaat berapa rakaat jumlah rakaat salat tarawih? Untuk orang selain Madinah 20 rakaat. Sedangkan untuk orang Madinah 36 rakaat. Nah, ini kita jangan sampai berhenti di sini ya. Nanti masih banyak penjelasannya di bawah ya. Nanti akan ambigu nanti kalau misalnya berhenti di sini ya. Wasababu dzalika. Nah, kenapa ke orang Madinah beda sendiri jadi 36 ya? Annas sahabata fi Makkah. Nah, ini salah satu riwayat mengatakan bahwasanya sudah sejak zaman sahabat ya. Bahwasanya sahabat di Mekah ya, annas sahabata fi Makkah ya. Bahwasanya para sahabat di Mekah ketika itu kanu yufassiluna baina kulli tarwihataini bi tawaf ya. Mereka itu memisahkan antara dua kali tarwihah itu dengan tawaf. Artinya setelah dua kali tarwihah, berarti dua kali tarwihah berapa rakaat? Antara dua tarwihah ya berarti ada berapa? Masih 4 rakaat, dua kali salam ya. Antara dua tarwihah, berarti antara 4 salam dengan 4 salam ya. Artinya ketika tarwihah, nah maksudnya seperti itu ya, bahasanya agak sulit ya. Memisahkan ketika tarwihah itu ditambah dengan tawaf ya. Jadi orang Mekah pada zaman ini kan para sahabat, jadi sejak zaman sahabat disebutkan dalam kitab ini ya. Sejak zaman para sahabat ketika itu setelah tarwihah mereka melakukan tawaf ya. Bahkan ada yang setelah itu melakukan sholat sunnah tawaf itu. Liyastarihu wayan syatu bidzalika ya. Tujuannya apa mereka melakukan tawaf setelah tarwihah, satu tarwihah itu ya? Liyastarihu, agar mereka istirahat ya. Jadi istirahatnya dengan tawaf ya. Begitulah ya, para sahabat itu sering sekali ceritanya bahwasanya istirahatnya dengan ibadah, bukan istirahat dengan tidur ya. Ya, tidurnya ibadah mungkin bisa ya, tapi lebih banyak malah kegiatannya gitu. Bahkan pernah ada riwayat kan, arihna, ketika Bilal dikatakan kepada Rasulullah, mengatakan Bilal, arihna bis sholah ya, berikan kami istirahat dengan sholat ya. Berarti sholat istirahatnya gitu kan. Kalau ini liyastarihu, jadi tawaf, tujuan kenapa tawaf setelah selesai satu tarwihah, setelah 4 rakaat, setelah 2 kali salam itu tujuannya liyastarihu, agar mereka beristirahat sebentar ya. Istirahatnya dengan sholat. Wayan syatu bidzalika, dan jadi semangat dengan sholat tarawihnya. Jadi enggak cuma 4, jadi sampai 20 nanti gitu. Ya lebih semangat gitu kan. Li'anna fil intiqali min ibadatin ila ibadatin ukhra rahatan wa nasyatan ya. Karena berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain menurut para sahabat itu merupakan rohatan ya, istirahat bagi mereka seperti itu ya. Wa nasyatan ya, penyemangat ya. Jadi ketika berpindah dari satu amalan ke amalan lain itu menjadi penyemangat bagi mereka ya. Jadi lebih semangat mereka, jadi lebih lebih fresh untuk melakukan ibadah berikutnya ya, seperti itu. Nah, itu para sahabat ya. Wa kana dzalika bijtihadin, ini penting sekali ya. Wa kana dzalika bijtihadin, yang dilakukan oleh para sahabat ini ya, itu merupakan ijtihad beliau ya, ijtihad para sahabat, la bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena perintah dari Rasulullah SAW. Berarti para sahabat melakukan bid'ah menurut versi orang yang mengatakan bid'ah itu semua yang tidak datang dari Rasul ya. Tapi kita kan tidak mengatakan bid'ah semua yang tidak datang dari Rasul ya. Karena banyak sekali yang tidak datang dari Rasul kita lakukan, banyak sekali ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bid'ah ya. Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bid'ah ya. Kan tidak ada Rasul. Seperti itu ya. Tuh, makanya perlu ta'rif yang benar nanti bagaimana yang seharusnya ya. Itu atas dasar ijtihad, bukan atas dasar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walamma ta'adzzarat tawafu ala ahli al-Madinatil musyarrafati ya. Ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang Madinah, artinya orang Madinah anggaplah iri gitu kan. Ya irinya itu bukan berarti iri nggak boleh ya, iri dengki itu haram ya, perbuatan buruk kan, perbuatan tercela. Tapi maksud iri di sini apa? Pengen juga, misalnya berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba. Oh, orang Madinah, orang Mekah bisa banyak, kita harus bisa banyak juga, kita harus lebih juga gitu. Cuman kan nggak mungkin ditiru orang Mekah ya, orang Mekah nggak mungkin ditiru. Bagaimana caranya kita tawaf di Madinah gitu kan? Nggak mungkin ada tawaf di mana, masa kita ngelilingi Masjid Nabawi, kan nggak mungkin gitu. Nah, makanya ketika itu dicari solusi apa? Adahum ijtihadahum ya, ila ayyaj'alu makana kulli tawafin 4 rakaat. Jadi ketika posisi orang Mekah setiap istirahat tawaf, orang Madinah mengganti satu tawaf itu yang 7 keliling itu ya, diganti dengan 4 rakaat. Berarti ditambah 4 rakaat setiap kali tawaf. Nah, kalau mereka tawaf 4 kali ya, setelah 4 kali taruh ya, berarti 4 tambah
4 kali 4 ditambah 16 rakaat. Makanya menjadi fasalat indahum sittan wa thalathina, ya, menjadi 36 rakaat, 20 rakaat, ya, 20 rakaat yang asal ditambah 16 menggantikan tawaf yang ada di Mekah gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya kasusnya ya? Nah, gitu. Itu mengenai tata cara sholat tarawih yang ada 2 versi ya. Kalau di kitab ini seperti itu penjelasannya. Lakin nafi' lahum laha isyrina afdal, ya. Akan tetapi orang Madinah kalau sholat 20 itu lebih bagus. Nah, tadi untuk orang Madinah berapa rakaat? 36 rakaat. Artinya 36. Berarti maksud kalimat ini bukan berarti orang Madinah sholatnya 36, di luar Madinah 20. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah orang Madinah boleh jadi 36, boleh 20, ya. Orang di luar Madinah hanya boleh 20. Tapi kalau orang di Madinah boleh 20, boleh 36. Mana yang lebih bagus bagi orang Madinah? Ah, di sini kalimat keterangannya. Lakin nafi'lahum laha, ya. Lakin nafi'lahum laha isyrina afdal, ya. Ketika orang Madinah melakukan 20 itu lebih baik bagi orang Madinah, ya. Jadi orang Madinah boleh pilih, tapi yang lebih bagus mana menurut orang Madinah? Untuk orang Madinah yang lebih baik adalah 20 rakaat seperti itu. Li'annahul warid, ya. Li'annahul warid anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kitab sini disebutkan bahwasanya itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal muradu bi ahlil Madinati. Nah, ini penting, ya. Nah, tadi kan kita katakan bahwasanya untuk orang Madinah gitu kan. Orang Madinah begini. Nah, yang disebut dengan orang Madinah itu bagaimana ya? Apa yang disebut dengan mal muradu bi ahlil Madinah, ya? Apa yang dimaksud dengan ahli Madinah, penduduk Madinah itu bagaimana maksudnya? Nah, man kana fiha au fi mazari'iha waqta adaiha, ya. Orang yang sedang berada di Madinah atau berada di bahkan di Mazra' itu kan artinya apa? Ya sekitaran Madinah lah gitu, atau di sawahnya kan nggak mungkin dengan sawah gitu kan. Ya di lingkungan Madinah, ya. Orang yang berada di lingkungan Madinah ketika sholat tarawih itu. Ya, jadi misalkan ada orang KTP Madinah, tapi pas malam itu dia misalkan di Jeddah gitu. Apakah dia boleh 36? Enggak, 20. Ada orang yang bukan orang Madinah, anggaplah kita lagi umroh kan, misalkan umroh Ramadan gitu. Pas malam itu kita di Madinah, berapa sholat yang terbaik untuk kita? Berapa yang terbaik untuk kita sholat tarawih? 20 dong. Kan yang terbaik berapa? 20. Kalau 36 boleh nggak? Boleh. Karena kita dianggap penduduk Madinah ketika itu, ya. Hati-hati ya, yang terbaik itu 20 di umur orang Madinah, ya. Orang Madinah itu terbaik tetap 20, tapi boleh 36 untuk orang Madinah saja gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang terbaik kalau kita sholat di Madinah itu berapa rakaat? 20, ya. Tapi kalau mau 36 boleh. Kalau di Mekah boleh nggak 36? Enggak, ya. 20 rakaat. Seperti itu, ya. Nah, jadi orang Madinah itu maksudnya bagaimana? Yang boleh melakukan 36 bagaimana kriterianya? Orang yang berada di lingkungan kota Madinah ketika malam itu, ya. Ketika malam tarawih itu, ya. Jadi kalau misalnya siang hari ya berarti belum masuk. Malamnya itu pas ketika sholat tarawih itu, itanya kita lagi di mana sekarang? Di Madinah, berarti boleh 36. Kita di mana sekarang? Di Jeddah, berarti nggak boleh 36. Kita sekarang di mana? Di Indonesia, ya 20 aja gitu. 20 saja. Walahum qada'uha walau fi ghairil madinati sintan wa salatin. Nah, ini masalah qada'nya, ya. Jadi mengqada', nanti kan sholat tarawih itu kan dianjurkan di qada' dalam mazhab Syafi'i nanti, ya. Disunahkan untuk di qada', ya. Nanti kita ada pembahasan tersendirinya. Intinya boleh saja dulu, disunahkan dulu sajalah gitu. Ya, pendapatnya disunahkan gitu. Nah, kalau misalnya kita malam itu di Madinah, kan kita boleh sholat 36. Nah, terus kita nggak sholat, terus kita ke Mekah apa ke Jeddah berikutnya, ya. Seperti itu. Dan kita mau mengqadha sholat tarawih, berapa rakaat yang kita qadha? Boleh 36. Boleh 36. Karena qadha mengikut ada, ya. Pak masih ingat ada, ya. Qadha mengikut adanya, ya. Mau 20 ya boleh, kalau mau 36 juga boleh. Yang lebih bagus ya 20 tadi kan. Nah, seandainya kita di Mekah malam ini nggak sholat tarawih kita, terus kita ke Madinah malam berikutnya, ya. Nah, kita mau mengqadha sholat tarawih yang kemarin, berapa rakaat kita lakukan? Harus 20 karena adanya di Mekah, ya. 20 di Mekah karena kita ngikut adanya 20, makanya 20 juga. Jadi kalau misalnya kita di Madinah nggak sholat, terus mau sholat di tempat lain boleh 36 boleh. Tapi kalau kita sholat di tempat lain 20, mau mengqadha kita nggak sholat yang 20 di tempat lain, kita mau mengqadha 36 di Madinah nggak boleh. Adanya boleh 36 tapi qadha'nya tidak boleh 36. Bisa dipahami masalah ini? Paham ya? Paham seperti itu, ya. Bi khilafi ghairihim fala yaqdiha kadzalika walau fil Madinah, ya. Fa innal qadha'a yuhaqil ada, ya. Itu tadi kita sudah jelaskan semuanya, ya. Bisa dipahami ya mengenai rakaat, ya. Rakaat salat tarawih seperti itu. Nah, selanjutnya wayajibu. Nah, di sini wayajibu antakuna satut tarawihi masna. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, ya.
Dalam mazhab Syafi'i nanti kita ada rinciannya, nanti kita sebutkan dalam pembagian 4 mazhabnya, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat per itunya ya, per salamnya. Jadi salam harus setelah 2 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Tidak sah lebih dari 2 rakaat ya dalam mazhab Syafi'i ya. Bahkan di sini wajibu, wajib hukumnya antakuna sholatut tarawihi. Sholat tarawih itu masna 2 rakaat 2 rakaat ya. Yuharrimu bikulli raka'ataini biniyati sholati tarawih au qiyami Ramadan ya. Setiap 2 rakaat berniat atau takbiratul ihram berniat lagi ya. Jadi setiap 2 rakaat selesai niat lagi takbiratul ihram lagi. Misalnya kan salam terus ulang lagi kan salatnya gitu. Takbiratul ihram lagi, niat lagi. Niatnya apa? Boleh niat salat tarawih boleh ya. Misalnya usolli salat tarawih atau usolli sunat tarawih, atau boleh qiyam Ramadan, usolli sunnata qiyami Ramadan atau usolli salata qiyami Ramadan seperti itu. Ya boleh ya, mau pakai qiyam Ramadan boleh, mau pakai salat tarawih juga boleh. Tidak ada bid'ah dalam masalah niat ya. Tidak ada bid'ah dalam masalah niat karena redaksi niat tidak ada yang pasti ya. Tidak ada redaksi niat, yang penting niatnya terpenuhi syarat ya. Tidak ada itu ya. Bahkan dalam itu kan salat tarawih nggak ada dalam istilah zaman sahabat kan nggak ada. Jadi kalau misalnya niat salat tarawih kan bid'ah ya, bid'ah jadinya kan. Makanya kita tidak ada istilah bid'ah dalam masalah niat ya. Boleh-boleh saja pakai niat yang mana saja. Tujuannya dibikinkan, kalau ada yang dibikinkan berarti untuk memudahkan tujuannya ya. Yuharrimu bikulli raka'ataini ya, bertakbiratul ihram setiap 2 rakaat biniyati sholati tarawih au qiyam Ramadan, dengan niat salat tarawih atau dengan niat qiyam Ramadan. Wa yusallimu minhuma wujuban ya. Setelah selesai 2 rakaat mesti salam. Hukumnya wajib di mazhab Syafi'i ya. Fala yasihhu salasun minha au aktsar bitaslimatin. Enggak boleh 3 rakaat saja tidak boleh, apalagi 4, 5, 6 dengan 1 kali salam tidak boleh. Harus 2 rakaat saja, 2 rakaat 1 salam ya. 1 salam itu hanya boleh untuk 2 rakaat sholat tarawih ya. Ini sholat tarawih ya. Nanti sholat witir beda ceritanya soalnya. Ya sholat tarawih cuma boleh 2 rakaat maksimal untuk 1 salam gitu. Li'anna kata-kata ya. Seperti itu. Nah, bagaimana orang yang sengaja lebih dari 2 rakaat dalam mazhab Syafi'i ya? Bagaimana orang yang sengaja lebih dari 2 rakaat? Ada 2 kondisi, sengaja dan tidak sengaja ya. Ada sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja untuk sholat tarawih lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam, mau 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 1 salam pengennya, sengaja ya dari awal kan, mau sholat tarawih 20 sekali salam aja dah biar cepet gitu kan. Ya seperti kan sengaja gitu, atau 3 rakaat atau 4 rakaat ya segala macamnya ya. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianggap sholatnya. Sholat itu tidak dianggap ya, ketika dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat itu tidak dianggap sholat tarawih ya. Ya tidak dianggap sholat tarawih, tidak dianggap sholatnya, bukan tidak sholat tarawih ya, tidak dianggap sholatnya. Tapi kalau lupa maksudnya lupa bagaimana? Misalkan dia kan sholat 2 rakaat, karena banyaknya kan baru masuk ke rakaat ketiga berdiri, setelah rakaat kedua berdiri dia ke rakaat ketiga, tapi nggak sadar tapi langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, berarti kan dia 3 rakaat, habis itu salam, berarti kan 3 rakaat ya. Nah bagaimana status sholat yang 3 rakaat ini? Dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, bukan sholat tarawih ya. Jadi seandainya dia nggak tahu ya berarti dia ngira sholat tarawih, ya udah selesai kasusnya. Tapi kalau dikasih tahu orang, nah kamu tadi sholat 3 rakaat, berarti otomatis dia ini masuk ke sholat sunnah mutlak, berarti tidak dianggap 2 rakaat sholatnya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau orang tidak sengaja untuk sholat lebih dari 2 rakaat dalam 1 salam, berarti dianggap sholat sunnah mutlak itu ya. Tidak sengaja. Kalau sengaja tidak dianggap sholatnya gitu. Karena aturan sholat tarawih itu adalah 2 rakaat, masna seperti itu. Nah, yang penting juga kita bahas adalah ya, ketika kita sebutkan tadi jumlah sholat tarawih itu ada yang 20, ada yang 36 dengan penjelasan masing-masing kita bahas tadi ya. Silahkan dibaca lagi ya. 20, 36 itu maksudnya adalah aktsaruha. Artinya apa aktsaruha? Maksimalnya. Apakah kita nyebutkan harus 20? Tidak. Aktsaruha 20 ya. Maksimal 20. Kalau kurang dari 20 bagaimana? Silahkan diterjemahkan sendiri. Bagaimana maksudnya tadi? Maksimal 20. Berarti boleh nggak sholat 8 rakaat? Boleh nggak sholat 2 rakaat? Boleh nggak sholat 10 rakaat? 12, 14, 16, 18? Boleh ya. Karena kita tidak membatasi minimal, kita hanya membatasi maksimal. Bahkan dalam satu kitab namanya At-Taqriratus Sadidah ya. Antum baca kitab itu dituliskan sekali di situ ya. Wa aqalluha ya, minimalnya rakaatani ya. Dituliskan di situ ya. Minimal 2 rakaat. Dituliskan sekali nama kitabnya At-Taqriratus Sadidah. Silakan dibaca ya. Taqriratus Sadidah ya. Aqalluha rakaatani ya, 2 rakaat ya. Nah, berarti kalau orang yang sholat cuma 2 rakaat atau kurang dari 20 ini bagaimana statusnya? Apakah bisa disebut sholat tarawih? Bisa, sholat tarawih. Bahkan diberi pahala sebagai pahala orang sholat
tarawih. Artinya dia dianggap melakukan sholat tarawih dapat pahala tarawih. Ya tapi tentu beda dong dengan orang yang sholat 20 ya. Jangan dikira sama dapat pahalanya, tentu tidak ya. Berarti kan kalau gitu ya sholat 2 rakaat aja kan sama dapat pahalanya. Enggak. Maksudnya sama dapat pahala itu sama-sama dapat pahala dari sholat tarawihnya, tapi derajatnya berbeda ya. Orang yang 20 tentu berbeda dengan orang yang 2 rakaat ya. Mau sholat 2 rakaat mau sama kayak orang 20 rakaat ya nggak mungkin lah gitu. Ya. Berarti dianjurkan sekali sholat sunnah tarawih ini meskipun sendirian, meskipun hanya 2 rakaat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nggak sholat rakaat kurang dari 20? Jawabannya apa? Ya boleh gitu. Ya. Boleh ya, boleh. Tapi yang kalau ditanya berapa jumlah rakaat sholat tarawih, berapa jawabannya? 20. Ya, 20. Berapa rakaat sholat tarawih? 20. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Nah, gitu jawabannya ya. Ya jangan dijawab mau berapa rakaat sholat tarawih, terserah mau berapa enggak. Jangan gitu jawabnya ya. Jawabnya yang pasti dulu ya. Berapa rakaat sholat tarawih? Jawabannya 20 rakaat. Kalau mau kurang dari 20 boleh nggak? Boleh gitu. Ya, jawabannya seperti itu. Itu baru jawaban bermanhaj ya. Ada jawabannya jelas gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah waktunya. Kapan waktu sholat tarawih itu? Kapan waktunya? Ya di bulan Ramadan pastinya. Tidak mungkin di bulan Rajab ya. Tidak ada orang sholat tarawih di bulan Rajab. Tidak ada sholat tarawih di bulan Sya'ban, bulan Muharram. Tidak. Hanya di bulan Ramadan ya. Masa nggak tahu? Ya. Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Itu dari segi bulannya. Sekarang dari segi waktu pelaksanaannya kapan? Ya bulan Ramadan kapannya? Apakah seharian boleh? Tidak. Ada waktunya. Wa waktuha ya. Waktunya ini adalah kapan waktu pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan itu? Min adai sholatil isya'i ya. Setelah kita melaksanakan sholat isya ya. Jadi sejak kapan boleh dimulai sholat tarawih itu? Sejak setelah kita melaksanakan sholat isya ya. Walau majmu'atan ma'al maghribi taqdiman. Sekalipun kita sholat isya'nya jamak takdim dengan maghrib. Jadi waktunya bukan masuk waktu sholat isya ya. Setelah melaksanakan sholat isya. Itu beda ya. Kalau dikatakan waktunya kapan setelah sholat isya itu gawat ya. Artinya setelah masuk waktu isya itu gawat. Nanti orang nggak sholat isya tapi sholat tarawih duluan, itu nggak boleh ya. Sholat tarawih setelah sholat isya. Sekalipun sholat isya'nya jamak takdim dengan sholat maghrib. Artinya dia jamak takdim dalam perjalanan. Pengen sholat tarawih kan dianjurkan sholat tarawih ya, meskipun tadi dalam keadaan sulit ya. Sholat tarawih dia di perjalanan ya, karena di perjalanan dia jamak takdim, akhirnya sholat isyanya di sholat maghrib ya, di waktu maghrib. Nah kan belum masuk waktu isya kan. Nah ketika itu apakah sudah boleh dia melaksanakan sholat tarawih? Sudah, meskipun belum masuk waktu sholat isya. Intinya apa kaidahnya? Kapan boleh dimulaikan sholat tarawih itu? Setelah melakukan sholat isya. Setelah melakukan sholat isya, bukan ketika masuk waktu isya ya. Setelah selesai melaksanakan sholat isya, sekalipun di jamak takdim dengan sholat maghrib ya, seperti itu ya. Fala tasihhu qabla sholatil isya'i walau ba'da dukhuli waqtiha ya. Tidak boleh, tidak sah salat ya, tidak sah salat tarawih sebelum melakukan salat isya sekalipun sudah di waktu isya gitu. Berarti salat tarawih dulu habis itu salat isya nggak boleh ya, nggak sah ya. Harus salat isya dulu ya. Ya, intinya adalah setelah melakukan salat isya ya. Bisa dipahami ya? Sekalipun udah di waktu isya nih, ya anggaplah jam 12 malam, tapi kita belum sholat isya, tetap sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Ya kalau belum sholat tarawih kalau belum sholat isya jangan sholat tarawih dulu ya. Bisa dipahami ya waktu mulainya, itu waktu mulainya. Akhirnya kapan? Wa yastamiru waqtuha ay wa yastamiru waqtu at-tarawih ya. Jadi sampai kapan waktu batas sholat tarawih? Dari mulainya sejak melakukan sholat fi'il isya, setelah melakukan sholat isya sampai ila tulu'il fajris shadiqi. Sampai terbit fajar sidik ya. Fajar sidik itu masuk waktu sholat apa? Subuh. Artinya sampai sebelum subuh masih boleh sholat tarawih ya. Jadi nggak ada batasan sholat tarawih itu sebelum tengah malam, setelah tengah malam nggak ada sholat tarawih, nggak ada cerita seperti itu ya. Sholat tarawih itu boleh sampai menjelang sholat subuh. Kalau udah azan subuh ya jangan sholat tarawih lagi ya. Udah nggak ada waktunya. Sampai sebelum sholat subuh ya, sebelum azan lah ya. Sampai sebelum azan subuh. Nah itu masih dibolehkan sholat tarawih ya. Kita ulangi kesimpulannya tadi bagaimana? Kapan waktu sholat tarawih itu? Di bulan Ramadan dulu ya. Di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih, tidak ada sholat tarawih. Di bulan Ramadan kapannya ya? Sejak kita setelah melaksanakan sholat isya. Sekalipun sholat isya kita dijamak dengan sholat maghrib. Ya, artinya belum masuk waktu sholat isya, boleh kita melaksanakan sholat tarawih? Boleh. Yang penting kita sholat isya dulu ya. Tapi bukan artinya dipaksa-paksa sholat tarawih di jamak ya. Maksudnya kita nggak ada sebab jamak nih. Kan jamak nanti kan ada yang sah ada nggak sahnya gitu kan. Pengen cepet nih, nunggu isya lama, sholat isya dulu gitu. Biar sholat tarawih nggak ada, itu ngarang-ngarang ibadah ya. Maksudnya itu dalam keadaan boleh sholat jamak, dia jamak, habis itu boleh meskipun belum masuk waktu sholat isya. Nah, sekalipun sudah waktu sholat isya, kalau kita belum sholat tarawih, belum sholat isya, tidak boleh sholat
tarawih ya, seperti itu bisa dipahami ya. Jadi maksud waktu sholatnya adalah ketika setelah melaksanakan sholat isya ya. Waktunya sampai kapan? Sampai sebelum azan subuh. Jadi sepanjang malam itu waktunya, terserah mau dilakukan kapan saja. Mau seharian malam juga boleh ya, mau semalaman itu sholat boleh gitu ya, nggak apa-apa ya. Kan satu hari satu rakaat kan 5 juz gitu kan, biasa aja kan, 3 surat kan, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa biasa, tiga surat biasa gitu kan. Berarti semalaman bisalah gitu kan ya, 3 kali khatam plus 10 juz gitu kan, 100 juz semalam gitu kan. Kalau sehari satu rakaat 5 juz gitu kan, biasa aja gitu ya. Wa yundabu ta'khiruhu anha, cuman ini tambahannya sedikit. Nah, disunahkan untuk diakhirkan sedikit ya. Jadi ya, jangan ketika habis sholat isya langsung sholat tarawih, jangan. Bukan jangan dalam artian makruh gitu ya. Jangan itu nggak boleh, bukan haram ya. Kita nggak bilang haram ya. Maksudnya itu dianjurkan untuk ditunda sedikit ya. Kalau dalam cerita sahabat bagaimana? Malam itu dibagi 4. Kapan sholat tarawihnya? Dari awal malam seperempat yang kedua hingga akhir seperempat yang ketiga ya. Jadi kalau malam itu kita bagi 4 waktu, berarti waktu seperempat yang kedua, seperempat ketiga ini untuk sholat tarawih, dan itu yang sebenarnya sholat tarawih sebenarnya ya. Nah, makanya disebutkan ya, waqala ba'duhum, sebagian ada yang mengatakan bahwasanya wa fi'luha aqibal isya'i, orang yang melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya ya, di awal waktu itu ya, min bid'il kusala, itu merupakan salah satu bid'ah yang dibikin oleh orang-orang pemalas gitu. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja itu. Tapi orang-orang malas ini biasanya yang melakukan seperti itu karena pengen cepet, pengen apa istilahnya? Malam-malam lama susah banget, yang penting habis isya tarawih tidur, besok langsung sahur gitu kan. Itu kan itu ya, makanya bahkan ada yang menyebutkan seperti bid'ahnya orang-orang yang ya, istilah bid'ah di sini bukan berarti haram sesat masuk neraka ya. Maksud bid'ah ini ada orang-orang yang bikin, misalnya yang membuat seperti itu ya, yang menjadikan kebiasaan seperti itu ada. Boleh nggak dilakukan? Ya boleh-boleh saja ya. Ya bahkan kita juga melakukan hal itu kan. Ya, tapi para sahabat melakukan bagaimana ya? Seperempat malam. Makanya dalam kitab Al-Imdad Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya wa waqtu hal mukhtar yadkhulu bi rubu'il laili. Ya maksudnya itu setelah seperempat malam yang pertama ya. Jadi mengikut waktu sahabat tadi ya. Waktu sahabat tadi sholatnya berapa zaman Umar itu? Kalau malam dibagi 4 berarti sholatnya dimulai sejak seperempat yang kedua. Anggaplah malam dari jam berapa sampai jam berapa malam? Anggaplah dari jam 6 sampai jam 6 lah gitu ya. Malam itu ya maghrib jam 6, subuh jam 6, anggaplah seperti itu ya. Supaya gampang ya. Berarti kalau 12 jam dibagi 4 berapa? Dibagi 4 berapa? 3 jam 3 jam. Berarti seperempat yang pertama jam 6 sampai jam 9. Nah, jam 9 baru mulai sholat tarawih sampai jam 3 pagi ya. 6 jam sholatnya. Nah, jam 3 sampai jam 6 itu kalau hitungannya dari jam 6, jam maghribnya jam 6, subuhnya jam 6 juga. Kalau misalnya maghribnya jam 7, subuhnya jam 4, ya beda lagi hitung-hitungannya. Silahkan dibagi saja. Ya, kalau kita sekarang berarti afdolnya jam berapa mulainya? Nah, jam segitu ya. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena biasanya jadi yang kemarin disunahkan menyegerakan berbuka itu maksudnya berbuka seperti apa? Makan berat? Kan tidak. Maksudnya itu adalah makan ya setidaknya jangan ditahan lagi puasanya gitu. Bukalah gitu, makan pakai takjil lah gitu kan ya. Jadi makanya sebaiknya seperti itu ya. Jadi setelah setelah buka puasa, istilahnya kan azan maghrib, takjil dulu. Habis itu sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib bukan makan. Jadi habis maghrib siap-siap untuk sholat isya dan sholat tarawih ya, seperti itu. Ya sholat isya lah gitu. Mandi ya kan. Kan dianjurkan mandi setelah maghrib kan, untuk supaya semangat di malam harinya gitu kan. Nah, habis itu sholat isya, habis sholat isya pulang ke rumah, ngapain? Buka puasa, habis itu istirahat sebentar. Nah, seperempat malam itu baru mulai sholat tarawih sampai akhir seperempat yang ketiga, semalaman 6 jam sholatnya. Ya 6 jam sholatnya kan. Habis itu nanti baru pulang lagi untuk sahur gitu. Nah, itu yang terbaik, baru namanya menghidupkan malam Ramadan yang sebenarnya seperti itu ya. Makanya yang terbaik seperti itu ya, cobalah dilaksanakan kalau bisa gitu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya masalah berkenaan dengan sholat tarawih ya. Bisa dipahami semua ya. Ini kita bacakan dalam kitab Syafi'iyah ya, dalam kitab Syafi'iyah, dan itu nanti ada perbedaan pendapat banyak sekali ya. Cuman ini yang kita pakai yang Syafi'iyah. Oke. Kita lanjutkan, ada beberapa sedikit masalah berkenaan dengan sholat tarawih ini ya. Yang pertama masalahnya adalah pernah nggak dengar ada istilah qiyamul lail? Ada istilah ihya'ul lail. Ada ihya'ul lail, tahu nggak? Qiyamul lail artinya apa? Berdiri malam ya. Kalau ihya'ul lail menghidupkan malam. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya ihya Ramadan sama qiyam Ramadan, atau qiyamul lail atau ihya'ul lail gitu? Apa bedanya? Nah, kalau kalimatnya qiyam, nah itu berarti maksudnya salat ya. Berarti hanya dengan salat. Berarti kalau dianjurkan qiyam Ramadan berarti dianjurkan untuk
sholat gitu. Tapi kalau ihya'ul lail, apakah hanya dengan sholat? Tidak, boleh dengan baca Quran, boleh dengan berzikir ya. Itu kalau ihya'ul Ramadan ya, menghidupkan ihya'ul laili Ramadan misalnya. Menghidupkan malam Ramadan berarti dengan zikirkah itu, sholatkah itu, ya baca Quran kah itu, dan segala macam ibadah lainnya gitu. Tapi kalau dengan qiyam Ramadan atau qiyamul lail berarti maksudnya adalah dengan sholat ya, dengan sholat gitu. Bukan dengan baca Quran. Itu baca Quran berarti apakah qiyam Ramadan? Tidak, maksudnya ihya'u Ramadan atau ihya'ul lail gitu, bukan qiyamul lail gitu. Ya bisa dipahami ya. Beda antara qiyamul lail dengan ihya'ul lail. Oke, selanjutnya. Tadi kita sempat bahas ya. Tadi berapa rakaat salat tarawih, akhirnya kita sepakati 20 rakaat. Nah, 20 rakaat aktsaruha maksimal. Boleh berkurang? Boleh gitu. Sekarang kita ambil dari pendapat semua pendapat yang ada ya. Saat ini kita kumpulkan beberapa pendapat. Ada apakah semua mengatakan 20? Tidak. Ya, yang mengatakan 20 siapa? Jumhur ulama 4 madhab. Itu mengatakan semuanya 20 rakaat ya. Hanafiyah kayak itu, Malikiyah kayak itu, Syafi'iyah kayak itu, Hanabilah kayak itu, semuanya mengatakan salat tarawih itu 20 rakaat ya. 20 rakaat. Tidak ada yang mengatakan selain 20 rakaat. Nah, sebahagian dari pendapat Imam Malik ya. Jadi kan Malikiyah terbagi dua, tapi mayoritasnya mengatakan 20. Nah, tapi ada sebagian kecil dari pendapat dari mazhab Maliki mengatakan jumlahnya berapa? 36. Dan ini hanya untuk orang Madinah ya. Jadi misalkan dibagi pendapat mazhab Maliki tentang jumlah salat rakaat tarawih berapa? Mayoritas mazhab Maliki mengatakan jumlahnya 20. Tapi sebagian ada mengatakan jumlahnya 36. Dan ini hanya untuk orang Madinah ya, seperti itu ya. Jadi kita kesimpulannya sama seperti yang kita bahas tadi ya. Yang kita bahas di awal tadi. Jadi jumlah salat rakaat tarawih itu berapa? 20 rakaat. Ya kalau 36 boleh nggak? 36 boleh, tapi bagi orang Madinah. Tapi orang Madinah itu 20 lebih baik daripada 36 ya. Lebih sedikit lebih bagus daripada 36 gitu. Bayangkan gitu. Ya, sedikitnya lebih banyak lebih bagus daripada banyaknya gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Pendapat yang ketiga ya. Jadi pendapat pertama jumhur ya, jumhur 4 mazhab mengatakan 20 rakaat. Nah, sebahagian Malikiyah mengatakan 36 untuk orang Madinah ya, untuk orang Madinah seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini mengatakan jumlah rakaat salat tarawih itu totalnya adalah 8 rakaat. Ya, 8 rakaat, artinya 11 rakaat 3 witir gitu kan. 8 rakaat. Nah, cuma pendapat yang ini ya, yang 11 rakaat ini ya, itu baru muncul pada tahun ke-12 dan 13 Hijriah. Ya, setelah tahun 12 dan 13 Hijriah. Karena kita sepakat kemarin kan, setelah ada ijma sahabat pada zaman Umar itu yang ada jumlah tarawih berapa? 20 semua orang bilang gitu. Orang bilang semuanya 20 karena kesepakatan para sahabat ketika itu. Sahabat bersepakat semuanya gitu kan. 20 20 20. Nah, ketika setelah abad 12 13 ini baru muncul abad ke-12, bukan tahun 12 ya, abad ke-12 ya. Maaf ya. Bukan tahun 12 tapi abad ke-12 ya. Karena itu sendiri Umar bin Khattab sendiri mengumpulkan baru tahun 13 ya. Masa tanggal 12 sudah ada yang itu ya. Maksudnya tadi kita ulangi bahwasanya di awal-awal masa Umar bin Khattab sampai akhir itu, sampai ke belakang itu pilihannya cuma 2 ya. Kalau enggak 20 rakaat ya 36 rakaat. Kita kemarin sudah bahas itu kan ya. Sudah kita sepakati yang ada cuma 20 atau 36 menurut orang ketika itu. Nah, sejak abad ke-12 berarti abad 1100-an ke atas atau 1200-an ke atas ya, abad ke-12 abad ke-13 baru muncul pendapat yang mengatakan 11 rakaat atau 8 rakaat tadi ya, 8 plus 3 ya. Siapa di antara yang mengatakan 8 plus 3 ini? Ya, di antaranya adalah kalau dalam itu ada namanya Al-Kamal ya, Al-Kamal Ibnul Humam namanya, Kamal Ibnu Humam. Salah satu yang mengatakan bahwasanya rakaat salat tarawih itu 11 rakaat, maksudnya 8 plus 3 ya. Ada lagi Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani juga mengatakan 8 rakaat ya. Imam As-Sun'ani punya kitab namanya apa? Apa kitab karangan Imam As-Sun'ani? Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah dari kitab apa? Bulughul Maram. Siapa pengarang Bulughul Maram? Bulughul Maram pengarangnya siapa? Siapa pengarang Bulughul Maram? Silakan dicari siapa pengarang Bulughul Maram. Masa Bulughul Maram enggak tahu? Ya. Tadi ya, siapa saja yang mengatakan rakaat salat tarawih itu 8 rakaat? Kamal Ibnu Humam, Imam As-Sun'ani, ada lagi namanya Imam Al-Mubarakfuri. Imam Al-Mubarakfuri punya kitab namanya apa? Punya kitab tarikh namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Al-Mubarakfuri namanya. Nama beliau ya, yang mengatakan tuh. Dan satu lagi yang cukup populer mengatakan jumlah rakaat itu cuma 11 ya, 8 plus 3 itu adalah Imam Nasiruddin Al-Albani. Nah, nanti khusus untuk orang terakhir ini kita punya pembahasan khusus besok ya. Kenapa ya? Sebenarnya
untuk khilaf pendapat itu nggak masalah ya. Mau mengatakan 20, 36, mau sholat 20, 36, mau 8 terserah ya. Cuma nanti yang terakhir ini rada beda gitu. Kenapa beda ya? Ya kita sebutkan saja ya. Dia beda sendiri ya. Dia nggak boleh lebih dari 11. Orang yang lebih dari 11 itu bid'ah, haram. Haram sholat lebih dari 11 malam itu ya. Bayangkan loh. Haram lebih dari 11 itu haram. Bid'ah. Sementara ijma' sahabat berapa? 20. Sahabat udah ijma', berarti sahabat semuanya melakukan bid'ah, kan luar biasa sekali sahabat melakukan bid'ah semua itu. Ya, makanya nanti yang terakhir ini kita bahas tentu ada, nanti kita sebutkan semua argumen yang beliau sampaikan. Ada kita buka kitab beliau, nama kitab beliau itu namanya Sholatut Tarawih karangan Syekh Albani. Nanti kita kenalkan dulu siapa beliau supaya tidak ada salah paham ya. Jadi kita tahu siapa beliau, lalu apa pendapat beliau, argumen beliau dalam kitab Sholatut Tarawih itu, dan kita balas dan kita jawab bagaimana argumen beliau. Ya, kalau yang lain mengatakan apa namanya? Ya, Imam Al-Mubarakfuri, As-Sun'ani, Imam Kamal Ibn Humam mengatakan 11, 8 plus 3 itu bukan berarti beliau melarang 20. Beliau tidak melarang 36, tidak. Boleh saja, tapi beliau memilih 8. Cuma yang terakhir ini ya, you know who, kan? Kalau bahasa Harry Potternya kan gitu. Mengatakan tidak boleh lebih dari 11 ya. Malam itu cuma 11, 8 plus 3 udah. Kalau lebih dari itu haram. Ya, lebih dari itu bid'ah, sesat. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya yang 11 ini dari Nabi. Tadi kita kesepakatan sejarahnya bagaimana? Ada nggak dari Nabi menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih? Tidak. Nanti beliau memakai salah satu riwayat dari hadis Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat dan sholatnya 4-4. Nah, kemarin kita sudah bahas masalah itu kan? Yang 11 Ramadan maksudnya sholat apa? Sholat witir, bukan sholat tarawih. Yang 4-4 maksudnya apa? Apakah salam setiap 4 rakaat? Tidak, tapi istirahat setelah 4 rakaat. Ya, itu sebenarnya sudah kita bahas. Sebenarnya itu saja sudah cukup untuk menolak argumentasi beliau. Tapi beliau sangat lebih keras. Maksudnya orangnya keras ini. Ya, orangnya keras, makanya perlu kita lawan dengan keras ya, supaya pecah. Ya. Batu dilawan batu biar pecah pendapatnya. Jadi nggak dipakai lagi gitu kan. Kalau udah kecil nggak dipakai ya. Besok kita akan bahas yang terakhir ini. Ya, orang yang terakhir ini kita bahas khusus. Ya, pertemuan khusus untuk membahas beliau. Ya, bukan ngomong-ngomongin beliau juga, tapi kita supaya nanti nggak ada kekhawatiran ya. Kita tadi sepakat ngomongnya 20. Ya, saya sendiri juga sholat 20 gitu. Tapi ketika ada orang-orang ngomong kalau lebih dari 11 itu haram, berarti kalau haram kan dosa. Berarti kan kita sholat masuk neraka gitu gara-gara bid'ah lagi kan, bid'ah itu sholat itu masuk neraka. Antum sholat 20 masuk neraka, antum nggak khawatir? Ya khawatir lah. Ya makanya kita nanti jawab pendapat beliau ini. Ya kita jawab pendapat beliau ini. Ya nanti beliau kan banyak menukil tapi salah nukil semua. Ya. Salah nukil semua itu nanti semuanya. Nanti kita lucu sekali kalau kita bahas satu persatu ya. Intinya bisa dipahami dulu ya. Jadi pendapat sholat tarawih ada 3, yang ada yang jumhur mengatakan 20 rakaat, itu jumhur pendapat 4 mazhab. Nah, kalau menurut Malikiyah berapa? Ada Ba'dul Malikiyah, artinya beberapa minoritas dari Malikiyah ada yang mengatakan 36 untuk orang penduduk Madinah. Nah, kita jadi sudah detailkan juga maksudnya yang 20 36 ini bagaimana ya. 20 itu semuanya lebih baik 20, tapi kalau Madinah mau 36 boleh. Tapi selain Madinah boleh 36 tidak boleh ya, seperti itu. Nah, untuk masalah yang 11 rakaat ini baru muncul pada abad ke-12 dan 13. Artinya sebelum itu belum ada ya. Berarti orang akhir zaman. Kita kan sekarang abad ke-berapa? Sekarang abad ke-15. Hijriah berapa sekarang? 1441 kan? Berarti abad ke-berapa? 15. Berarti baru 2-3 abad yang lalu baru muncul pendapat 11. Sebelumnya tidak ada pendapat yang 11 ini. Baru muncul beberapa pendapat yang lalu ya, baru ada ya. Pendapat ini baru ada gitu. Siapa saja tadi? Kamal Ibn Humam, Imam As-Sun'ani, Imam Al-Mubarakfuri dan Imam Al-Albani. Nah, 3 yang di atas itu nggak masalah, dia memilih 11, tapi nggak apa-apa 20, 36. Cuman yang terakhir ini mengharamkan lebih dari 11. Lebih dari 11 itu haram, lebih dari 11 itu bid'ah. Kata beliau, ya besok kita bahas. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi tidak semua yang mengatakan 11 ini tidak boleh lebih dari 11 ya, boleh. Ya, Kamal bin Humam boleh mengatakan boleh, Imam As-Sunani mengatakan boleh, Imam Mubarakfuri juga mengatakan boleh, tapi beliau memilih 11. Nah, yang terakhir ini Nasruddin Al-Albani ini memang berbeda sedikit, mengatakan 11 dan tidak boleh lebih dari 11. Beda dari dia salah gitu. Ya, itu kata beliau ya. Itu kata beliau, besok kita detailkan. Oke. Itu berkenaan mengenai ikhtilaf dalam masalah jumlah salat tarawih. Dan kita sudah bahaskan tadi sudah detailnya yang mana yang kita akan pegang yang tadi kita bahas tadi ya. Pertama ya, 20 rakaat, kalau 36 kondisinya tertentu. Ya, seperti itu ya. Dan mana yang lebih baik 20 36 bagi orang Madinah, tetap 20 yang lebih baik seperti itu. Nah, tadi juga kita sudah bahas bahwasanya kalau seandainya sholat tarawih berarti salamnya setiap 2 rakaat. Boleh nggak lebih dari 2 rakaat? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah ya, tidak sah lebih dari 2 rakaat. Cuma dalam mazhab jumhur berarti selain Syafi'iyah mengatakan boleh lebih dari 2 rakaat, boleh 4 boleh. Tapi makruh. Ya. Tapi makruh ya. Jadi misalnya kalau ditanya, kalau istilahnya nanya ke orang yang satu mazhab, cukup jawab, boleh nggak sholat tarawih itu lebih dari 2 rakaat 1 salam? Nggak boleh.
nggak sah, harus 2 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Jumhur mengatakan bahwasanya sah lebih dari 2 rakaat tapi makruh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Ya, bukan itu ya, tidak sah lebih dari 2 rakaat. Ya, lebih dari 2 rakaat itu tidak boleh, tidak sah ya. Itu mengenai salam 4 rakaat. Nah, mengenai qadha sendiri ya, tadi kita singgung sedikit ya. Apa hukumnya mengqadha salat tarawih? Apa hukumnya? Nah, kalau pendapat Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya tidak sunnah tapi tidak dilarang. Berarti boleh. Tidak sunnah tapi tidak dilarang ya. Bisa dipahami nggak kalimat Hanafiyah dan Hanabilah? Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya tidak sunnah tapi tidak juga dilarang ya. Tidak sunnah bukan berarti haram ya. Berarti sunnah itu lawannya bukan bid'ah ya. Sunnah itu lawannya bukan bid'ah. Tidak ada sunnah. Hukum Islam itu cuma 5 ya. Apa hukum Islam? Hukum taklifiyah ada berapa? Hukum itu ada berapa? Ada 2. Ya, hukum taklifi dan hukum apa? Apa yang nggak tahu? Wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i ada berapa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Apa itu? Hukum wad'i dulu. Hukum wad'i ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Apa? Sebab, syarat, batal atau mani' ya. Syarat, sebab, mani' ya. Pernah itu enggak? Sebab itu apa? Syarat itu apa? Nah, ada lagi yang menambahkan sahih dan batil, ya, sah dan batal. Itu hukum wad'i. Hukum taklifi ada berapa? Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, terus mubah, makruh dan haram. Tapi dalam mazhab Hanafiyah nanti ada 7. Hanafiyah ada 7 beda sendiri, tapi jumhur mengatakan 5. Jadi ada nggak hukum bid'ah? Nggak ada hukum, cuma 5. Ya, hukum itu cuma 5. Haramkah dia? Makruhkah dia? Sunnahkah dia? Halal mubahkah dia apa atau wajibkah dia? Cukup hukum itu 5 ya. Hukum taklif itu 5. Ya, bisa dipahami ya. Berarti dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah bolehkah mengqadha salat tarawih? Tidak disunahkan tapi juga tidak dilarang ya. Tidak sunnah tapi kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidak sunnah loh gitu. Ah, dalam mazhab Syafi'iyah secara apa namanya? Ya, kita tadi sudah baca juga kan, disunahkan kalau mau qadha di luar Madinah, tadi yang kita bahas kan, kalau sholatnya di luar Madinah terus mau qadha di Madinah, berarti kan itu sudah ada isyarat bahwasanya boleh kan kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca Imam An-Nawawi dalam Majmu'nya itu bahkan lebih umum ya. Sholat sunnah yang punya waktu itu disunahkan untuk diqadha ketika ketinggalan. Lebih umum lagi. Berarti sholat tarawih ini kan masuk sholat yang sunnah yang punya waktu. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Sholat sunnah itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab, ada yang tidak punya waktu, dan tidak punya sebab. Nah, ketika sholat sunnah itu punya waktu disunahkan untuk diqadha. Ya, kalau sholatnya sunnah berarti qadhanya hukumnya sunnah seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, itu dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Itu masalah mengqadha sholat tarawih ya. Jadi kalau misalnya anggaplah ketiduran malam ini misalkan ya, ketiduran tahu-tahu subuh, mau qadha setelah subuh ya nggak apa-apa gitu. Mau mengqadha sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i gitu. Boleh nggak kalau kita bagi 2 sholat tarawihnya? Karena kan 20 kayaknya berat tuh. Apalagi 1 rakaat 5 juz kan gitu. 1 rakaat mau 5 juz, boleh nggak? Soalnya 10 dulu lah sebelum tidur, nanti tidur dulu, habis tidur 10 lagi, boleh nggak? Boleh ya. Boleh, yang penting masih dalam waktunya. Mau ngapain kayak ya boleh, yang penting dalam waktunya yang tadi kita sebut tadi waktunya kapan, nah itu boleh melaksanakan sholat tarawih ya. Mau 4 dulu kayak, mau 20, mau 16 dulu ya, atau mau 18 sisain 2 nanti juga nggak apa-apa, terserah ya. Terserah, mau di paro-paro boleh gitu. Ya. Nah, cuman gini ya, tadi kan dianjurkan untuk sholat tarawih itu menghatamkan Al-Quran kan, selama Ramadan minimal ya, 1 kali selama Ramadan, berarti semalam itu 1 juz. Nah, tapi kan nggak semua orang khatam Quran. Kalau mau ngambil sunnah gimana caranya? Ada opsi memakai melihat mushaf. Nah, boleh nggak sholat melihat mushaf? Nah, ini penting kita bahas ya, karena ini sebenarnya nggak berkaitan dengan tarawih khusus, tapi kan supaya dapat sunnah, dapat sunnah 30 juz selama Ramadan kan lihat Quran salah satu opsinya gitu kan. Boleh nggak? Nah, dalam mazhab Hanafi ya, dalam mazhab Hanafi tidak sah sholat orang pakai mushaf ya. Jadi membaca mushaf itu tidak sah dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Maliki sah tapi makruh. Ya, dalam mazhab Hanafi berarti kalau ada orang sholat dengan membaca mushaf apakah sah sholatnya? Dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak sah. Dalam mazhab Maliki sah sholatnya, sah tapi makruh. Nah, baru yang terakhir pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad ya, Syafi'i dan Hanabilah mengatakan bahwasanya sholatnya sah. Tidak ada embel-embel apa-apa ya, sah, udah cukup ya, sah. Ya. Bahkan dalam Majmu' juga ada keterangan di situ ya. Jadi orang yang membaca menggunakan mushaf, membolak-balikkan mushaf itu tidak termasuk gerakan.
Artinya tidak batal sholatnya dengan membalik-balikkan mushaf. Ya, seperti itu. Ada keterangannya di kitab Al-Majmu', ya, karangan Imam An-Nawawi, ya, seperti itu. Ya. Silakan dibaca kitabnya dah. Silakan dibaca kitabnya, itu kitabnya panjang sekali, mahal sekali, ya. Mahal sekali. Ya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini mengenai pembahasan sholat tarawih terkhusus dalam mazhab Syafi'i, ya, kita bahas tadi, ya. Kita bacakan nasnya dari awal sampai akhir dan kita sebutkan beberapa perbedaan pendapat di situ.